Megawati ini cukup layak sudah. Dia punya rating di atas rata-rata sudah. Dia sudah dapat MVP, dia carry tim lagi, dia carry guys tim tuh daripada mau kalah, dia comeback gara-gara Megawati. Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Koben Studio. Boom. Oke guys, sore ini kita akan membahas tentang pihak Kobo terkejut kehilangan ribuan pengikut, terutamanya daripada Indonesia. Seperti mana yang kita tahu, Megawati Hangestri tidak dapat masuk ke dalam Best 7 ya, Best 7 Korea. Sedangkan kalau kita lihat prestasi Megawati selama dia di Korea memang sungguh memberangsangkan, dan kalau kita nampak dia masuk untuk pertama kali pun dia sudah dapat MVP guys ya. Kalau kita nampak pun gameplay yang dibagi memang sungguh-sungguh padu, tapi kenapa tidak dapat masuk ke Best 7? Jadi pengikut Megawati dan rakyat Indonesia menyerang laman web Kobo, IG Kobo dan berbagai lagi. Jadi kita akan saksikan. Oke, untuk info ya, untuk info Kobo, apa maksud Kobo? Kobo adalah kepanjangan untuk Korea Volleyball Federation. Ditubuhkan pada tahun 2004, jadi aku akan letak di sini sebagai badan resmi yang mengurus liga bola voli profesional di Korea Selatan. Mereka mengendalikan B-League, liga paling berprestige untuk bola voli lelaki dan perempuan di negara itu. Ini sekadar info lah. Jadi kita akan masuk ke video tuh, oke? Jadi jom sama-sama kita saksikan. Oke, jadi tanpa perlu kita mau masa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kiraan 1, 2, dan 3. Kovo terkejut kehilangan pengikut. Pihak Kovo terkejut melihat pengikutnya turun terus-menerus tiada henti. Melihat pengikutnya turun. Subscriber, Kovo subscriber ya. Kejap ya guys, kita masuk dulu kejap. Aku tengok sendiri dulu untuk memastikan. Sekarang 212.000 subscriber. Oke. Jadi kita akan type di situ Kovo. Adakah dia akan keluar? Oh iya guys. Ya, ada kurang lah dalam 2000 subscriber. Sekarang 210.000 subscriber. Memang ada pengurangan lah. Terus menerus tiada henti. Mereka telah sadar. IG. Kalau IG pula, kejap ya kita tengok balik. IG. Kamu boleh cek sendiri juga ya guys. Supaya bukti lah. Nanti cakap aku ni menipu ke apa ke. Kamu cek sendirilah. Oh IG ya, ada banyak kurang ya. IG pun di dalam situ 111, di sini 108. Memang ada kurang lah kalau kita tengok. Ya kita tengok mungkin ada komen-komen. Komen dorang matikan ya guys. Komen dorang matikan guys. Memang tidak boleh nampak komen sama sekali pun. Nampaknya Kobo merasa sudah serangan daripada netizen Indonesia tuh macam mana? Takut Kovo sepi peminat. Kim Yeon Koung langsung ungkap hal ini soal kekhawatirannya terhadap masa depan voli Korea. 고민이 많이 됐던 것 같아요. 그래서 생각보다 쉽지 않은. Dalam wawancaranya dengan media Korea, Kim memprediksi bahwa Kovo akan mengalami penurunan signifikan dalam jumlah penggemar musim depan. Tentu saja menjadi akhir dari sebuah era. Namun yang membuat situasi semakin kompleks adalah keputusan Megawati Hangestri, bintang asal Indonesia, yang juga menjadi sensasi musim ini, untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Daejeonjung Kwanjang Red Sparks. Saya benar-benar khawatir. Saya tidak berpikir popularitas liga akan tiba-tiba menghilang begitu saja, tapi saya yakin minat akan menurun, ujar Kim dengan jujur. Rabu 16 April. Kejap ya guys, tapi betul kah apa yang dia apa penerjemahnya cakap tuh kan? Kita ni tidak faham bahasa Korea. Tadi kalau dia cakap bahasa Inggris itu aku faham lah, aku boleh terjemahkan untuk kamu, tapi kalau bahasa Korea salah kita mau percaya kan? Sebab ya kita ni netizen yang bijak bos. Jadi kita tidak boleh digulung-gulung. Red Spark pun kena guys. Iya kak. Daripada 160.000 Red Spark. Kita tengok. Mana ada kurang Itu 160.000 di sini. Di sini 341 bos.
Baru videonya sudah 828 video di situ. Oh, ini yang lama punya nih. Sob di sini 300. Kamu cek sendiri juga ya guys kalau kamu tidak percaya. 341 subscriber, 828 video. Jadi bermakna ini palsu nih. Dan tapi kan aku mau cerita dulu. Kenapa kan aku masih berpikir lah, kenapa Megawati tidak dapat masuk best 7 tuh? Kalau dipikirkan, prestasi Megawati di atas rata-rata, guys. Di atas rata-rata pemain volleyball yang ada di klub-klub di dalam Korea tuh. Kalau kita nampak pun, dari persentasenya, hari itu aku ada nampak persentage untuk Megawati dia main di semua, di dalam klub tuh. Percentage Megawati memang tinggi. Nanti aku carikan kamu. Kalau ada, aku letak di sini. Kalau tiada, apa boleh buat? Kamu cari sendiri. Tapi percentage Megawati memang tinggi, guys. Di atas rata-rata pemain. Tapi yang bikin heran, kenapa selepas Megawati keluar daripada Red Spark tuh, Megawati tidak dapat pun dipanggil untuk masuk best 7. Kalau aku sendiri, ini bagi pendapat aku sendiri lah. Sebab kita masing-masing mempunyai pendapat sendiri. Tapi kalau pendapat aku sendiri, Megawati itu layak untuk masuk ke best 7 sebab itu klub. Itu klub. Oke, kita kena tahu itu klub. Jadi klub tuh kalau masuk best 7 itu patut sebab itu klub, guys. Bukannya itu tentang macam negara Korea sih, bukan. Itu klub. Jadi layaklah Megawati masuk ke best 7 sebab prestasi yang Megawati tunjukkan memang sungguh memberangsangkan dan sungguh kalau kita nampak memang hebat pun kan. Tapi who knows, kita tidak tahu, guys. Dinobatkan sebagai pemain voli putri terbaik dunia 2025, namun setelah tiba di negaranya sendiri tak ada sambutan dan bagaikan tak dihargai. Ya, ini dia ya, Megawati Megatron ya di Red Spark yang kita tahu bagaimana dia berprestasi sekali ya guys ya di negara Korea. Menjadi salah satu pemain terbaik voli ya. Gua nggak tahu kenapa nggak ada sambutan yang ya setidaknya penghargaan lah dari pemerintah gitu. Meskipun mungkin dia pun bukan mewakili timnas voli Indonesia gitu, tapi dia sudah mengharumkan nama Indonesia juga kan di kancah Korea di luar negeri. Betul. Gitu. Tapi aku tidak tahu lah kan. Tapi Megawati tiada kan terima apa-apa penghargaan kah? Patutnya betul juga yang Robin De Putra nih cakap. Oke. Megawati walaupun dia tidak mewakili timnas Indonesia untuk main di luar negara, terutamanya di Korea, klub yang dia main itu di Red Spark, tapi Megawati membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di Korea. Nah, kalau kita nampak lah kan, kau tengoklah prestasi Megawati di Korea macam mana. Hebat kan? Nah, MVP pun sudah dapat. MVP guys, most valuable player. Tapi kita tidak tahu lah ya. Kemudian juga penghargaan macam mana. Ya gimana ya? Minimal ya mungkin ada kasih penghargaan atau mungkin juga uang ya kan atau bonus atau apa gitu ya. Ya I don't know ya. Cuma setidaknya ada penghargaan lah. Tapi balik lagi kalau menurut kalian gimana guys? Ya kan? Karena kan satu sisi juga ya si Megawati juga apa ya, lagi keadaan ibunya juga lagi sakit, dia harus mau nggak mau ngerawat ya karena dia lebih mementingkan ibunya, dan itu nggak salah juga. Itulah. Ya mungkin setelah nanti ibunya sembuh dia berkarir lagi di luar negeri. Ya gimana nggak mau berkarir di negara sendiri gitu ya, di negara sendiri aja udah carut maut gitu ya, apalagi tikus-tikus rakyat aja masih belum dibersihin gitu ya kan. Yang diperhatiin tikus-tikus rakyat kali ya, aduh. Apa maksudnya tikus-tikus ya, guys? Tikus-tikus rakyat. Semangat lah Megawati ya. Mudah-mudahan ya dia bisa memberikan yang terbaik. Dan mungkin juga menurut gue sih kayaknya ya guys ya, karena volley ini kan juga bukan salah satu cabang olahraga yang peminatnya itu banyak. Ya kan yang kita ketahui. Ya gue harus ngomong fair gitu loh, karena cabang olahraga terbanyak di Indonesia yang benar-benar jadi intensitas dan perhatian lebih ya sepak bola. Betul sepak bola lah. Tapi sekarang semenjak Megawati ini dapat mengharumkan namanya, mengharumkan nama Indonesia, banyak orang yang suka nonton volleyball nih, termasuk aku sendiri. Ini termasuk aku sendiri. Sebab aku dak layan betul guys, sumpah demi Allah, aku dak layan volleyball nih. Tapi semenjak aku nampak Megawati, tapi bapak mertua aku layan lah, bapak mertua aku, bini aku layan lah volleyball.
Sebab orang main juga tuh volleyball tuh, tapi aku udah layan lah, tapi aku udah layan. Tapi semenjak aku nonton Megawati nih, start hari tuh aku nampak dia punya spike tuh, aku tengok, wish, apa padu je sial, aku bilang volleyball ni boleh beletep-letep je kepala orang, kan? Jadi macam aku situ mula-mula minat lah, dan aku ada juga nonton, bukan setakat Megawati lah, ada sudah aku nonton sampai ke Brazil punya volleyball sudah aku nonton. Kalau kita tahu Brazil tuh topnya apa? Bola sepak. Tapi ada juga di Brazil volleyball ya guys. Nah, sampai sana sudah aku nontonnya. Itulah daripada efek Megawati ini terkena makin besar volleyball itu kan. Aku harap nanti di Indonesia makin besar lah volleyball tuh. Jadi pemerintah boleh bagi penghargaan untuk player-player yang keluar negara bermain mengharumkan nama Indonesia kan. 13 kemenangan beruntun, MVP 2 kali, tingkat serangan di atas 40%. Inilah Rit, tapi bukan ini, ada Rit itu guys. Tadi aku carikan kamu ya. 40% mengantarkan tim ke final, ternyata belum cukup. Mantan pelatih yang sekarang jadi komentator juga menyayangkan Megawati gak masuk top 7, betul kan nih? Saya merasa ini keputusan yang tidak, jika kita bicara secara pribadi, saya merasa ini keputusan yang tidak adil. Megawati bukan hanya mesin poin untuk Red Spark. Jika kita berbicara soal kontribusi nyata di lapangan, dia layak masuk best 7, tapi tampaknya masih ada bias terselubung terhadap pemain. Boleh jadi. Betul lah, ini kan 13 kemenangan beruntun, MVP 2 kali, rating ataupun persen 40% guys. Oke, di atas 40% tinggi tuh guys. Sebab yang paling pun lawannya Megawati itu kalau boleh silap nampak orang Korea tuh juga. Itu tinggi nomor 2 lah dia. Tapi Megawati di atas rata-rata, dia mesti di atas. Tapi tidak dapat juga masuk best 7. Itu amat pelik lah untuk aku sendiri. Ganjil ditengok. Apa nih? Rada kaget penggendong Red Spark Megawati gak masuk best 7. Yang masuk Mak Silva yang juga top skor babak regular. Mak Silva tuh siapa? Bapak. Nah kan? Ini aku cakap. Orang luar pun boleh masuk nih. Kamu nampak nih. Orang luar nih sini. Nah, ini orang Korea lah. Ini nih. 3 orang nih. Tapi kenapa orang nggak masuk? Kenapa Megawati tidak masuk best 7? Itu bagi aku pelik sedikit juga lah. Nah, akun Kovo sekarang non aktif dia punya komentar. Betul guys. Kamu cek sendiri. Legasi mati dorong punya apa tuh komentarnya tuh? Apa nih? Udah effort. Ada Megawati di sini. Udah effort tapi gak dihargai. Jadi jual mahal aja sekalipun datang ke rumah. Asik. Kita tengok dulu. Aduh. Kita mau. Asik. Happy Cak Megawati saya. Hari kita nampak dia punya komen-komennya. Akun Kovo terpantau udah turun 1K lebih daripada Z. Sekarang tok-toknya juga sekalian tok-toknya juga biar paham dia. Oh, ada ke TikToknya juga. Pilihan tepat keluar dari Kovo menyala Mega. Betul, gak ada Mega Kovo sepi lagi semangat. Mega kamu udah juara di hati kami, kita yang selalu menghargai jerih lelahmu. Korea Volleyball Federation. Dari 118 tadi tinggal berapa? Sudah 111. Oh, dari 118. Tadi tinggal 108, guys. 100 berapa aku bilang tadi? Ya, tengok dulu balik. 108. Makin turun lagi tuh, Sampai dorong pun kasih mati komen sudah, guys, gara-gara tidak tahan dengan netizen nih. Oke guys, jadi sampai situ saya reaction aku tentang Megawati tidak dapat masuk best 7. Apa pendapat kamu guys tentang Megawati tidak dapat masuk best 7? Tapi kalau bagi pendapat aku sendiri, Megawati ini cukup layak sudah untuk masuk best 7. Tapi aku tidak tahu lah apa yang Kovo tengah pikirkan, apa kita tidak tahu lah kan. Tapi ini bagi pendapat aku sendiri, Megawati ini cukup layak sudah. Dia punya rating di atas rata-rata sudah. Dia sudah dapat MVP,
Dia carry tim lagi. Dia carry guys tim tu daripada mau kalah. Dia comeback gara-gara Megawati. Tapi sudah effort tidak dihargai lagi bilang Megawati. Apa pendapat kamu guys? Kamu setuju kan dengan aku yang Megawati itu memang layak untuk mendapatkan MVP di MVP masuk best 7 di Kovo. Tapi itu sudah berlalu. Kita doakan Cak Megawati selalu sukses. Dan aku ada dapat info juga yang Megawati sekarang dengan petrokimia apa gitu, lupa sudah aku di ujung waktu lupa. Petrokimia lah dia masuk di Indonesia. Tapi time baru-baru lawan macam tidak ada Megawati pun aku nampak, mungkin masih cedera dan mungkin next game dia ada. Oke? Jadi sampai situ saya reaction aku dan see you in the next video. Comment studio.